La nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memasuki malam ketiga di bulan puasa, kita banyak sudah mengalami hal-hal yang biasanya tidak kita alami di luar puasa. Di dalam puasa ini kita disarankan, kita dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan lapar dan haus. Namun bagaimana kiat atau cara sehingga puasa kita ini tidak hanya sekadar menahan lapar dan haus? Di antaranya adalah kita memenuhi puasa kita dengan rasa cinta. Kita mengetahui bagaimana atau apa sesungguhnya puasa ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat atau menganjurkan kepada kita syariat puasa ini? Yang pertama, tentu kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya. Bukan semena-mena puasa ini untuk menyiksa kita, bukan pula agar puasa ini membebani kita. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang lebih kuat. Bagaimana caranya? Ketika kita di luar puasa, kita melakukan banyak sekali aktivitas dan juga kita bisa makan dan minum, sehingga itu adalah hal yang wajar. Namun ketika puasa, kita melakukan banyak aktivitas seperti di luar puasa atau mengurangi sedikit, tetapi di sisi lain kita tidak bisa makan dan minum. Di sini adalah nilai yang lebih. Di situ kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi lebih kuat secara jasmani dan juga rohani. Yang kedua, agar kita berpuasa ini menjadi latihan atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di luar puasa kita sering memakan banyak makanan, entah dari makanan yang sehat atau makanan yang tidak sehat. Seberapapun jumlahnya, kita sering melakukan memakannya dan meminumnya. Entah itu minuman yang mungkin halal atau minuman yang halal, tapi kita tidak tahu kadar kebaikan dan juga keburukan yang ada di dalamnya. Di saat puasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menahan hal-hal tersebut sehingga tubuh kita memiliki waktu atau memiliki kesempatan untuk membersihkan diri. Kemudian selanjutnya adalah kiat bagaimana agar puasa kita ini tidak hanya sekadar menahan lapar dan haus saja. Yang paling utama adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hanya puasa dengan merasa, aduh, ini puasa Allah, kenapa ya harus ada puasa? Padahal makan dan minum itu enak loh. Coba ketika kita berpikir sebaliknya, ketika ada orang tua yang sayang dengan anaknya, tidak semuanya dikasih, pasti ada yang ditahan dan ada juga yang tidak diberikan bahkan. Di situ Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita, sehingga di dalam puasa ini kita ditahan oleh Allah untuk tidak makan dan tidak minum di siang hari. Karena dari situ kita mengetahui bahwasanya rasa cinta Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar kepada kita, yang mana hambanya kita tidak tahu terkadang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang anak kecil, anak yang baru berusia mungkin dari lahir sampai dia belum balik, itu terkadang tidak mengerti atau bahkan nangis-nangis, marah-marah kepada orang tuanya ketika meminta banyak hal, terutama terkadang meminta mainan padahal mainan yang lama masih ada. Itu orang tuanya menganggap ini mainan tidak perlu atau tidak bermanfaat. Nanti anaknya malah jadi susah untuk belajar atau malah lupa dengan waktu belajar, terutama dengan gadget ya. Biasanya kan orang tua itu membatasi waktu untuk anaknya bermain gadget. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu. Betapa besar rasa sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengatur bulan ini, bulan Ramadan ini agar kita berpuasa. Yang mana bulan Ramadan sendiri itu artinya adalah panas. Sudah panas, kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Wah, itu rasanya kan sangat membebani di kita ya. Namun inilah rasa sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ketika kita berbuka. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebaikan. Yang pertama adalah
Kesenangan ketika berbuka. Coba lihat bagaimana ramainya ketika orang berbuka, rasa bahagia yang didapatkan. Padahal ketika puasa itu, ketika berbuka kita mungkin hanya makan seadanya atau mendapatkan minuman seadanya. Tapi itu menjadi hal yang istimewa karena seharian kita menahan lapar dan haus. Dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya bagi orang-orang yang berpuasa ada satu pintu khusus, yaitu adalah Babur Rayyan, yang mana di dalamnya atau dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa dan berpuasa dengan maksimal. Jadi puasa ini adalah rasa kasih sayang dan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita. Mungkin bagi kita yang masih mengeluh kenapa kita harus menahan haus, menahan lapar, sudah panas-panas siang melakukan aktivitas, kita mungkin bisa berhusnuzon lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganggap bahwasanya puasa ini adalah hal yang lebih baik dan ternyata memang betul-betul baik. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada tarawih kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu mendapatkan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah pasti mencintai hambanya. Namun terkadang kebalikannya, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.